Bab 4256. Ada orang di depanmu. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu untuk memurnikan obat di sini? Tempat ini jelas aneh dan terlalu tidak aman. Rain langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, dan tubuhmu saat ini, kamu tidak memiliki kekuatan untuk memurnikan obat. Jika kamu tidak keberatan, aku akan membantumu memurnikannya. Kalau begitu tolong Saudara Rain. Erikin tersenyum, melirik ke istana, kemudian menunjuk ke suatu tempat dengan santai. Di sini. Bisa. Rain adalah yang terbaik di semua kemampuan kecuali formasi. Erikin memilih untuk berada di sebelah sudut kuil, ada dua dinding tidak jauh dari sini, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh fluktuasi reiki langit dan bumi yang tiba-tiba. Saudara Rain, gunakan milikku lebih baik. Rain hendak mengeluarkan obat tungku, tapi Erikin menghentikannya. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan trofi yang dia dapatkan sebelumnya. Tungku obat ini tidak kecil, berukuran lebih dari 2 meter, dengan kilau hitam metalik di seluruh bagiannya, terlihat sangat berat dan tebal. Erikin tidak ingat dari siapa dia mendapatkan obat tungku ini, namun kualitas obat tungku ini sangat bagus, sehingga ia tidak pernah berpikir untuk menjualnya atau membuangnya. Kemudian, dia masuk ke dalam formasi penghancur iblis. Ini lebih baik untukmu. Rain melihat 2 kali dan melihat garis hitam di seluruh kepalanya. Tungku alkimia ini tidak buruk untuk kultivator biasa. Tetapi dibandingkan dengan tungku alkimia kelas atas yang sebenarnya, terutama di tangan sendiri, itu pasti lebih dari 1 langkah lebih buruk. Ahem, Saudara Rain, mari kita mulai membuat obat. Erikin terbatuk ringan, dan menghentikan pikiran Rain untuk berbicara lagi. Rain menjawab dengan suara teredam, keraguan berlimpah di hatinya. Saudara Qin, apa yang terjadi? Meski lukanya tidak palsu, tapi tidak terlalu serius, kekuatan suci sendiri bisa melihatnya dengan jelas. Sekarang dia secara khusus ingin menggunakan tungku obatnya untuk memurnikan pil mujarab. Namun, Erikin pasti memiliki tujuannya sendiri untuk melakukan ini. Rain tidak banyak bicara untuk saat ini, api spiritual melonjak dan nyala api di tungku obat mulai terbakar. Ngomong-ngomong, leluhur keluarga Chen, penguasa istana Qin, kami sedang memurnikan obat di sini, itu dapat menyebabkan gangguan. Kirimkan orang untuk mengatur beberapa formasi di kedua sisi agar tidak didekati secara diam-diam. Erikin berkata lagi, tidak masalah. Istana bintang di Suezu juga memiliki formasi master. Tetua Wen itu, satu di depan dan satu di belakang nenek moyang keluarga Chen, mengatur banyak formasi di kedua sisi aula. Selama ada yang mau menyerbu, formasi akan langsung berlaku. Kakak Qiu, maukah kamu mengajariku metode pemurnian? Rain berkata kepada Erikin di depan semua orang setelah persiapan selesai. Namun, untuk menghindari kebocoran resep obat, mengapa kita tidak mengirimkan transmisi suara saja? Oke, Erikin mengangguk. Segera setelah itu, Rain berganti ke transmisi suara. Saudara Qin, apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi? Begitu transmisi suara datang, Rain sama sekali tidak menanyakan resep obat, melainkan bertanya dengan cemas. Orang ini cukup berhati-hati. Erikin tersenyum, meskipun dia tidak mengerti apa maksudnya, dia tenang. Dalam transmisi suara ini, kultivator lain dapat merasakannya jika mereka memiliki hati. Dan kini Rain bisa berkomunikasi dengan jiwa dewanya dengan percaya diri dengan menanyakan resep obat. Rupanya orang ini juga menemukan bahwa apa yang dia lakukan berarti sesuatu. Kamu benar-benar ingin tahu? Tanya Erikin. Omong kosong, kamu membuatku pusing untuk sementara waktu, kata Rain dengan tak berdaya.
Kalau begitu lanjutkan memurnikan obat, duduk diam dulu, lalu lempar rumput kering 3 roh ke dalamnya, jangan tunjukkan ekspresi lain. Erikin berkata. Oke, ceritakan. Rain berkata dengan tidak sabar, melemparkan beberapa jamu. Ada pengkhianat di antara kita. Apa? Kini setelah dia siap, Rain hampir melebarkan matanya. Setiap orang telah bertarung berdampingan begitu lama, ada pengkhianat di antara mereka. Jika ini masalahnya, maka jika pertarungan lanjutan mencapai momen kritis, bukankah akan mudah untuk ditusuk dari belakang oleh salah satu orang sendiri? Selain itu, dia tidak pernah menemukan bahwa ada orang yang salah. Ada hantu di antara kita, apakah itu dari pihakmu atau dari Suesu? Rain bertanya dengan ragu. Namun, Rain masih memiliki kepercayaan besar pada Erikin, karena Erikin mengatakan ya, dia pasti tidak akan berbicara omong kosong. Di pihakku, 3 orang dari Sekte Awan, kata Erikin. Sekte Awan. Rain menyipitkan matanya. Maksudmu, mereka tidak sengaja membunuh siluman serigala? Itu hanya sebagian. Ketua Sekte Awan sebelumnya dilukai oleh angin Reiki dan itu juga disengaja. Lalu apa yang mereka rencanakan? Melempar rumput ajaib lainnya ke dalam tungku obat, Rain mengerutkan kening. Kelompok orang ini ingin menyingkirkan kendalimu. Tapi mereka sama sekali tidak memenuhi syarat. Kamu telah mengejutkan Sugo Yan dan mereka sebelumnya. Beraninya ketiga orang ini melakukan ini. Juga, apa hubungannya ini dengan memurnikan obatmu? Bahkan jika ketiga orang ini benar-benar ingin mengkhianati, tidak peduli seberapa parah Erikin terluka, mereka tidak akan berani melakukannya lagi. Memurnikan obat bahkan lebih sulit dipahami. Karena langkah selanjutnya adalah poin kuncinya. Biar aku memberitahumu, kamu benar-benar harus duduk diam kali ini, kata Erikin dengan serius. Oke. Ada seseorang di depanmu. Apa? Kali ini, kulit kepala Rain benar-benar mati rasa, dia hampir saja melompat. Memurnikan obat umumnya tidak memurnikan obat di sudut, karena sirkulasi Reiki di sudut relatif buruk, jadi paling cocok untuk mencari tempat yang dekat dengan sudut. Dan arah yang dia hadapi kebetulan adalah sudut tembok, tetapi Erikin mengatakan ada seseorang di samping tembok yang kosong. Pikiran berada di bawah pengawasan ketat oleh banyak kultivator tak terlihat saat ini benar-benar membuat bulu kuduk berdiri. Jangan khawatir, jika mereka akan bergerak sebentar, kamu harus tenang, kata Erikin. Yah. Seseorang bersembunyi di sini mencoba menipu kita. Siapa itu? Klan Naga Sisik atau pasukan lain? Rain segera tenang dan bertanya. Aku tidak tahu siapa yang dihubungi Sekte Awan, tapi aku pikir berbagai kekuatan di sini mungkin adalah klan Naga Sisik, kata Erikin dengan suara yang dalam. Begitu, Ketua Sekte Awan sebelumnya melarikan diri dari pertempuran dengan ke dokter luka untuk mengirimkan transmisi suara di luar tanpa terdeteksi. Kedua tetua itu sengaja menyeret kaki kami saat kami bertarung, mencoba menunggu sampai klan Naga Sisik datang untuk berurusan dengan kami. Rain juga tidak bodoh, dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Erikin sebelumnya, dia langsung bereaksi. Cerdik. Erikin mengangguk. Lalu apa yang mereka rencanakan jika mereka tidak melakukan apa-apa? Rain mulai menuangkan cairan spiritual ke dalam tungku obat, melirik ke sudut dari sudut-sudut matanya, lalu segera menariknya kembali. Aku juga berpikir bahwa orang-orang ini akan bergerak, tetapi kami sudah masuk dan mengatur formasi. Orang-orang ini belum bergerak, jadi mereka harus merencanakan untuk bergerak di sini. Menurut pendapatku, ada kemungkinan besar mereka datang dari sisi lain. Mari kita ke sana sekarang, membuktikan bahwa mungkin tidak banyak lorong di depan.
Mungkin kita menyeberang ke depan untuk mendeteksi bahaya. Mungkin mereka mencari kesempatan untuk menghalangi mundurnya kita saat kita menyerang, lalu memusnahkan kita semua. Mata Rain juga memancarkan sentuhan dingin. Pihak lain diam-diam mendekati semua orang, tetapi tidak bergerak, yang berarti kedua kemungkinan ini lebih dapat diandalkan. Bersambung.